Aku mulai ya. Iya, Ra. Hmm? Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam Islam. Berikut kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Arni Herawati, dengan NIM 201101001, Talita Safa Syafiko dengan NIM 201101002, Fatmawati Widodo Putri dengan NIM 201101010, dan Nabila Mahdia Ahsani dengan NIM 2011004, dan yang terakhir yaitu Betty Cahyaningsi dengan NIM 2011005. Next, Mbak. Di sini kami akan membahas 4 subbahasan. Yang pertama yaitu sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Lalu paradigma ilmu tak bebas nilai atau value bound. Yang ketiga yaitu paradigma ilmu bebas melalui value free. Dan yang terakhir yaitu perlunya akhlak Islam dalam penerapan iptek. Next. Nah, yang pertama yaitu sinergi ilmu dalam pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Islam mengutamakan pengembangan dan penguasaan iptek menjadi sarana ibadah dan pengabdian Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengembangan amanat Khalifatullah atau wakil mandaris Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada manusia dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Dan menurut Syekh Hussein Nats, bahwa pengembangan ilmu yang dilakukan oleh umat klasik ini tidak hanya dijiwai oleh jiwa ilmiah saja, tetapi juga untuk menyatakan nikmat pencipta dan penciptanya. Motivasi seperti itulah yang membangkitkan gairah umat Islam dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang tidak terkotakkan dengan ilmu agama dan umum. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 91. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa adanya iptek ini ilmu itu bisa semakin berkembang. Dengan cara kayak kita, sekarang kan iptek itu semakin maju ya. Nah, kita itu bisa kayak menyebarkan ilmu lewat dakwah melalui online, Zoom, atau sebagainya begitu. Selanjutnya bisa di next dan dibacakan oleh teman saya yaitu Talita. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan fenomena tersebut, ajaran Islam dan ilmu pengetahuan merupakan kedua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Pengetahuan tanpa dilandasi keimanan dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan iman tanpa ilmu merupakan suatu hal yang sia-sia. Mengamalkan kedua aspek tersebut, yaitu iman dan ilmu pengetahuan, agar dapat memperbarui ilmu secara terus-menerus dan dapat mengamalkan ke lingkungan sekitar, sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fatmawati. Terima kasih. Terima kasih Talita. Selanjutnya yaitu paradigma ilmu tak bebas nilai atau value bound. Selanjutnya, Nabila. Paradigma ilmu tak bebas nilai merupakan pandangan bahwa ilmu akan selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Aspek nilai yang dimaksudkan yaitu politis, ekonomi, sosial, religius,
dan kritis mengenai pemberhentian penindasan kepada sesama manusia. Menurut penuturan Habermas pada tahun 1990, menuturkan bahwa ilmu sendiri dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti nilai relasional antara manusia dan alam, manusia dan manusia, dan nilai penghormatan terhadap manusia. Oleh sebab itu, tak mungkin bekerja lepas dari nilai karena lahir seperti norma antara sesama manusia dengan alam dan norma-norma lainnya. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Nabila. Paradigma ilmu bebas nilai merupakan ilmu dan teknologi yang bersifat otonom. Bebas nilai bermakna setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Betty. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Betty. Betty, silahkan. Perlunya akhlak Islam dalam penerapan IPTEX. Perlunya akhlak Islami dalam penerapan IPTEX Al-Qardawi 1989 menentukan pendapatan mengenai keterkaitan akhlak Islami dan pentingnya ilmu. Terdapat beberapa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan ilmu, yaitu rasa tanggung jawab di hadapan Allah, di mana aman ilmu, menyebarkan ilmu, hak cipta, dan berbagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ta, kok gak enak no presentasi ini. Macet-macet wah.